Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Kurnianingsih. Pada hari ini saya akan mempresentasikan komunikasi audio. Pengertian komunikasi audio. Komunikasi audio adalah proses penyampaian atau penerimaan informasi antara dua atau lebih alat komunikasi dalam bentuk suara. Pengertian lain dari komunikasi audio adalah proses seseorang untuk dapat bertukar informasi juga berinteraksi dengan orang dan lingkungannya melalui lambang auditif, baik dalam bentuk komunikasi verbal maupun nonverbal. Awalnya, perangkat akan menangkap sinyal audio melalui mikrofon. Lalu sinyal tersebut akan dikonversi atau diolah menjadi data digital. Kemudian, data digital ini akan dikirim ke perangkat si penerima pesan melalui jaringan. Nah, di perangkat si penerima pesan ini, data digital tersebut akan diolah kembali menjadi sinyal audio dan dikeluarkan melalui loudspeaker. Sejarah komunikasi audio. Perkembangan kemajuan teknologi audio merupakan babak baru dalam tahapan komunikasi yang awalnya hanya dilakukan secara manual dengan tatap muka, kini bergeser ke arah elektronik. Pemanfaatan media audio bermula pada abad 18 hingga era tahun 1900-an. Pada zaman tersebut, para peneliti berhasil menciptakan alat musik meskipun masih menggunakan metode mekanis seperti kotak musik. Dilanjutkan oleh peneliti ternama Thomas Edison pada tahun 1877 yang sukses mengembargokan teknologi perekaman dan berhasil memutar hasil rekaman audio tersebut. Yang sebenarnya ide kreatif tersebut ditujukan untuk membuat alat penjawab pada telepon. Babak awal komunikasi audio masih mengandalkan sinyal analog sebagai bentuk komunikasi yang tersimpan secara elektromagnetik setelah melalui tahap pengiringan sinyal atau data dalam paket gelombang secara berkesinambungan. Sebagai contoh kaset atau pita kaset pada tape. Teknik ini menggunakan pita magnetik yang dapat merekam dan menyimpan data dalam format suara. Populer di tahun 1970 hingga era tahun 1900-an. Saat ini sistem analog sudah ditinggalkan oleh penggemarnya. Hal ini dikarenakan rata-rata produsen perangkat elektronik sudah bergerak memasarkan teknologi digital yang lebih ringkas dan efisien dalam media seperti CD, compact disc, DVD, dan flash disk. Jenis-jenis format file audio dapat Anda pelajari dalam buku simulasi dan komunikasi digital seperti WAV, MP3, AAC, dan WMA, CD, flash disk, floppy disk, dan kaset. Konsep dasar terjalinnya interaksi komunikasi audio antar dua perangkat komunikasi atau lebih adalah mengalirnya sinyal atau gelombang bunyi melalui media yang kemudian diterimakan oleh perangkat penerima. Perangkat-perangkat komunikasi audio. A. Audio codec. Berguna untuk melakukan compression pada setiap gelombang audio yang dipancarkan. Tujuannya yaitu memperkecil kapasitas kanal yang digunakannya. B. Audio controller. Berperan sebagai pusat kontrol setiap gangguan yang mungkin timbul akibat output suara yang dihasilkan speaker terhadap kejenihan suara yang ditangkap mikrofon. Contohnya gemuruh, gema, dan lainnya. C. Input device. Merupakan perangkat yang akan menangkap sinyal suara analog dari perangkat lain, misalnya suara manusia, untuk diubah menjadi sinyal digital agar dapat diproses lanjut oleh sistem audio, contohnya mikrofon. Output device mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog berupa suara melalui proses elektromagnetik, contohnya speaker. Jenis-jenis komunikasi audio. Jenis komunikasi audio dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah audio streaming.
Audio streaming adalah jenis audio yang langsung diputar di internet. Hal ini tentu berbeda dengan yang di-download atau disimpan terlebih dahulu lalu diputar. Contoh web atau aplikasi yang menyediakan layanan audio streaming adalah iHeart, Spotify, dan Joox, serta yang lainnya. Yang kedua, audiovisual. Audiovisual adalah perangkat sound system yang dilengkapi dengan penampilan gambar. Biasanya digunakan untuk presentasi, home theater, dan lain sebagainya. Sistem audio ini akan disambungkan pada sebuah perangkat elektronik seperti speaker agar dapat didengar oleh publik. Yang ketiga, audio response. Audio response adalah suara yang dihasilkan oleh sistem, baik itu komputer maupun perangkat lainnya. Hal ini terjadi karena output suara yang dihasilkan itu berasal dari input tertentu. Misalnya, ketika kita memencet tombol panggilan di HP, pasti akan terdengar suara tut dan lainnya. Yang keempat adalah audio oscillator. Audio oscillator adalah produk dari perusahaan Hewlett Packard. Produk ini digunakan oleh Walt Disney Studios dalam pembuatan filmnya yang bernama Fantasia. Yang kelima adalah audio modem riser. Audio modem riser adalah kartu plug-in dalam motherboard Intel yang membuat sirkuit modem atau audio. Fungsi sirkuit modem adalah mengubah data audio menjadi sebuah data lainnya seperti internet atau data visual. Sedangkan sirkuit audio adalah murni untuk menerima data audio. Selanjutnya adalah jenis-jenis format komunikasi audio. Jenis-jenis format komunikasi audio antara lain adalah yang pertama, MP3 atau MPEG, tengah audio layar 3. Format ini menggunakan algoritma audio lossy compression yang dapat mengurangi ukuran file. MP3 dikembangkan di Jerman Fraunhofer Institute dan berbasis format MPEG. Yang kedua adalah AIFF dan AIFC atau Audio Interchange File Format. AIFF adalah format file yang tidak dikompres yang dikembangkan oleh Apple pada Macintosh dan platform Unix. Yang ketiga adalah OGG dan OGG Vorbis. OGG adalah format multimedia gratis yang dirancang untuk streaming dan penyimpanan yang sangat efisien. OGG dikembangkan oleh chip.org Foundation. Begitu juga OGG Vorbis yang merupakan kodek audio gratis WAV. Selanjutnya adalah WAV. WAV adalah standar audio yang dikembangkan oleh Microsoft dan IBM. WAV adalah format utama untuk menyimpan data audio pada Windows dan menggunakan metode yang sama dengan AIFF untuk menyimpan data. WAV menggunakan teknik Pulse Code Modulation atau PCM yang tidak dikompres. Selanjutnya adalah AAC atau Advanced Audio Codec. AAC adalah sistem lossy compression untuk file audio yang dikembangkan oleh Motion Picture Expert Group untuk menggantikan MP3 yang mempunyai kelebihan yaitu kompresi lebih efisien dan kualitas suara audio yang lebih baik dan mendukung audio multi-channel. Selanjutnya adalah WMA atau Windows Media Audio. WMA adalah kodek untuk lossy compression yang dikembangkan oleh Microsoft untuk menyaingi MP3. Akan tetapi sementara ini Microsoft memposisikan WMA bersaing dengan AAC. WMA juga menggunakan sistem digital rights management seperti AAC untuk proteksi penggandaan dan membatasi pemutaran pada PC atau perangkat tertentu. Selanjutnya ada Real Audio. Real Audio adalah kodek audio yang dikembangkan oleh Real Networks pada tahun 1995. Kodek ini awalnya hanya digunakan untuk transmisi bandwidth yang rendah. Real Audio banyak digunakan untuk stasiun radio untuk streaming program-program via internet secara real time.
Contoh-contoh komunikasi audio. Yang pertama ada telepon. Telepon adalah sebuah alat di mana harus terdapat dua perangkat agar komunikasi dapat berjalan. Telepon menggunakan sinyal gelombang radio yang diubah ke data audio. Yang kedua ada radio. Jika telepon membutuhkan dua perangkat agar terhubung, maka radio cukup satu, karena radio hanya bisa bertindak sebagai klien atau penerima data dan tidak bisa menjadi server atau pengirim data. Untuk server sendiri, membutuhkan alat khusus yang membuat frekuensi audio agar bisa memancarkan sinyal radio yang dapat diterima oleh radio. Yang ketiga ada tape recorder. Perekam kaset audio, tape deck, atau mesin tape adalah alat perekam suara yang merekam dan memutar suara yang biasanya menggunakan pita magnetik untuk penyimpanan. Dalam bentuknya saat ini, ia merekam sinyal yang berfluktuasi dengan memindahkan pita melintasi kepala pita yang mempolarisasi domain magnetik dalam pita sesuai dengan sinyal audio. Perangkat perekam tape meliputi deck tape reel, to reel, dan deck kaset yang menggunakan kaset untuk penyimpanan. Penggunaan pita magnetik untuk rekaman suara berasal sekitar tahun 1930 di Jerman sebagai pita kertas dengan vernis oksida. Sebelum pengembangan pita magnetik, perekam kawat magnetik telah berhasil menunjukkan konsep perekaman magnetik, tetapi mereka tidak pernah menawarkan kualitas audio yang sebanding dengan standar rekaman dan siaran lainnya pada waktu itu. Penemuan Jerman ini adalah awal dari serangkaian panjang inovasi yang telah menghasilkan rekaman pita magnetik masa kini. Alur kerja komunikasi audio pada radio. Yang pertama ada pada antena. Antena menerima berbagai macam sinyal radio yang berseliweran di udara. Kemudian ada tuner. Di sisi penyiar, setiap stasiun radio memancarkan sinyal mereka dengan frekuensi yang berbeda-beda. Misalkan 90,4 MHz buat Cosmo. Frekuensi ini adalah frekuensi sinyal karir pemancar atau sinyal dasar yang dipakai oleh pemancar. Tuner ini gunanya untuk menyelaraskan rangkaian kita dengan sinyal karirnya. Karena banyak sekali frekuensi radio di luar sana, kita harus memilih mau menerjemahin sinyal yang mana. Tuner biasanya dibuat dari rangkaian LC atau induktor kapasitor dengan mengubah nilai LC-nya. Nanti rangkaian ini cuma melewatkan sinyal dengan frekuensi yang kita inginkan. Kemudian ada demodulator. Pemancar juga menggunakan modulasi yang berbeda. Ada modulasi amplitude atau amplitude modulation atau modulasi frekuensi. Modulasi AM menumpangkan sinyal suara mereka ke amplitude sinyal karir, sehingga amplitude sinyal karir akan bervariasi sesuai dengan sinyal yang ingin dikirimkan. Modulasi FM menumpangkan sinyal mereka ke frekuensi sinyal karir, sehingga frekuensi sinyal karirnya yang berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan informasi sinyal yang ingin dikirimkan. Perbedaannya jelas. Pada sinyal AM, amplitudenya berubah-ubah, frekuensinya. Pada FM sebaliknya, tapi kenyataannya sinyal FM juga dapat amplitudenya naik turun, karena pasti banyak rintangan yang harus dilewati dari penyiar sampai ke penerima. Rangkaian demodulasi ini akan memisahkan sinyal informasi dan sinyal karirnya. Untuk rangkaian sederhana AM bisa dipakai dioda. Kemudian ada amplifier. Setelah informasi berhasil diekstrak oleh karir, oleh demodulator, tinggal dikerasin terus dikirim ke speaker dan dapat didengar oleh para pendengar. Sekian presentasi komunikasi audio dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.